Perkenalkan, nama saya Bagus Putra Wiratama, mahasiswa dari Amikom Yogyakarta yang mengambil prodi Informatika dengan NIM 2311560. Di sini saya akan melaksanakan atau mencoba beberapa hal tentang sistem operasi dasar pada Linux lewat VirtualBox dengan tema file hak akses. Sebelum kita mulai, mari kita lihat ID kita terlebih dahulu untuk mengecek kita itu nama user kita itu siapa. Ya, di sini nama user kita adalah Ubuntu. Maka dari itu, untuk mengecek melihat identitas kita atau untuk merubah file hak akses, kita menggunakan pemerintah /etc password atau /etc group. Pertama kita ubah, kita lihat grip, lalu user atau punya saya itu Ubuntu, saya yang ada di sini, dan ini nama grup ID. Jika kita menggunakan ini, maka kita menggunakan /etc /password. Ya. Lalu misal kita ingin mengeceknya dengan ID group, maka 1000 Anda bisa melihatnya dari sini, atau jika Anda sudah melakukan ini, Anda bisa melihatnya dari sini 1000. Lalu spasi /etc karena kita menggunakan ID group, maka kita tulis root. Ya, sama Ubuntu X1000. Atau ini nama user kita, ini ID kita, ID group. Lalu untuk memeriksa directory home, kita menggunakan ls atau list -l /home /user atau Ubuntu. Kalau punya saya, karena usernya saya kasih nama Ubuntu. Ya, ini adalah semua hal yang ada di file directory kita, directory home kita, dan kita mengaksesnya dengan user atau Ubuntu. Lalu untuk percobaan selanjutnya, kita untuk mengubah izin akses. Untuk mengubah izin akses, kita menggunakan perintah chmod. Sebelumnya kita tulis dulu touch. Apa itu touch? Itu ada di video sebelumnya. Kalau kurang jelas, Anda bisa melihat dari video-video lain. F1, file 1, file 2, file 3. Semisal, ya. Enter. Oh sorry, typo. Tidak menggunakan touch. F2, F3. Ya, lalu kita lihat ls atau list. Lalu kita F1, F2, F3, ini ada di sini. F3-nya tidak hijau, berarti ini F3-nya itu di dalamnya tidak ada filenya. Lalu kita ubah dulu hak aksesnya menggunakan perintah chmod plus x f1 chmod u plus x1. Ya, bisa. Lalu kita cek dulu ls min l f1. Ya. Jadi ini terdetek f1 nya. Karena ini agak penuh, maka saya clear dulu. Clear untuk menghapus atasnya. Ya. Lalu kita mencoba untuk mengubah file 1 dengan cara yang
Satunya chmod G sama dengan W F1. Oh, sorry. chmod. Ya. Lalu kita cek ls min L F1. Lalu dengan terdetek, lalu dengan satunya chmod hanya ini yang dibuat U min R O minus R. Ya, bisa. Lalu kita list. Ya, ini tulisannya RW atau read and write. Jadi kita bisa membaca dan menulis kembali. Jadi kita diizinkan untuk mengubah. Jika diawali dengan D atau deny, maka kita biasanya hanya melihat misal D terus R, maka kita hanya bisa membaca doang. Seperti itu. Lalu untuk file 2 chmod asim x f2. Lalu kita cek menggunakan ls. Ya, lalu untuk file 3-nya chmod u plus x g min r o sim w and f. Ya, lalu kita cek listnya ls3. Ya, terdetek chmod 751 F1 chmod F2 dengan kodenya 624. Lalu F3 kita menggunakan 430. Ya, lalu kita untuk mengecek semuanya dari F1 sampai F3 kita ls min L. Ini hanya khusus untuk mengecek S1, F2, F3, jadi tidak semuanya muncul. Maka karena itu kita inisiasi F1, 2, F3 atau file 1, file 2, file 3. Kan? Ya, Ubuntu. Untuk mengganti kepemilikan yang digunakan oleh CH. Untuk mengganti kepemilikan kita menggunakan perintah chown. Kan tadi untuk meminta izinkan chmod. Kalau sekarang chown untuk mengganti kepemilikan. Pertama kita harus masuk ke root untuk mengganti kepemilikan tersebut. su root. Enter. Kalau ada password itu biasanya password yang kita masuk. Ya, bisa. Jika sebelumnya Anda tidak bisa menggunakan su root dan memasukkan password Anda, maka Anda harus masukkan perintah sudo passwd lalu root. Ini untuk mengubah sandi root Anda jika Anda lupa. Jadi setelah Anda memasukkan perintah ini,
Anda masukkan sandi root yang baru, lalu konfirmasi. Seperti itu. Sudah saya lakukan tadi, dan itu back screen di luar rekaman. Karena saat tadi saya tidak bisa dan mencari informasi, saya mendapatkan informasi dari YouTuber India tentunya. Karena masalah teknologi biasanya dapat dari YouTuber India seperti biasa, yaitu menggunakan sudo password spasi root untuk mengubah password kita untuk root. Setelah seperti ini, mari kita lanjutkan. Untuk mengganti kepemilikan, kita menggunakan perintah chown. Kita cek dulu. Echo halo. Echo halo. F1. Ya, kita berhasil. Lalu kita ls insert main l f1.list. Ya. Jika Anda penasaran kenapa berubahnya jadi seperti ini, tidak Ubuntu VirtualBox lagi, ada home/ubuntu karena sekarang kita menjadi super user. su root. Su itu artinya super user dan kita sedang root pada home dan sebagai Ubuntu, user Ubuntu. Lalu kita lanjutkan chown untuk mengganti kepemilikan. Kita masukkan user baru atau nama user yang lama kita ganti gitu. Misal punya saya kayak ganti aja Ubuntu 1 slice F1 seperti ini. Lalu kita enter user Ubuntu sorry apa Ubuntu, oh sorry, ini untuk count itu untuk kita mengambil alih atau mengambil kepemilikan, jadi bukan pakai user baru, sorry saya salah menjelaskan. Jadi ini tetap kita untuk menggunakan user tadi kita yaitu Ubuntu, lalu kita mengambil alih file 1 seperti itu, maaf. Lalu kita cek dulu ls min l min f1 ya, Ubuntu. Kalau ditanya perbedaannya itu masih sama ya, tapi kita coba saja untuk percobaan selanjutnya, biasanya ada yang berbeda. Misal kita ingin ubah izin akses pada home directory user atau kalau punya saya itu Ubuntu, maka user pada root sehingga user baru atau Ubuntu pada satu grup dapat mengakses home directory user. Hal ini dimaksudkan agar file F1 yang sudah diubah kepemilikan dapat diakses oleh user baru. Perubahan izin akses home directory user hanya dapat dilakukan pada root. Ya, jadi kita untuk menggunakan su root atau super user root itu kita untuk mengubah izin akses. Jadi sekarang si Ubuntu ini diberi izin akses untuk kepemilikan F1. Kita coba lagi menggunakan perintah selanjutnya chown chmod untuk meminta akses G plus rvx slice home slice Ubuntu seperti ini. Lalu kita enter, lalu kita lihat kita cek min l slice home ya, ini Ubuntu 49 Mei 9
dan ini user kita yang tadi yang kita masukkan untuk kepemilikan F1. Lalu kita exit, keluarkan. Exit. Ya, kita keluar dari super user root menjadi user biasa karena ini berubah menjadi tulisannya. Ya. Jadi kita itu sudah tidak masuk ke dalam home menjadi Ubuntu, menjadi user biasa lagi. Sekarang saya ingin subtitle user ke user baru menggunakan file F1 su. User barunya saya Ubuntu, enter, passwordnya itu sesuai yang saya katakan tadi pada saat sudo password root. Ya, kalian masukkan password yang sama di sini. Lalu ls min l f1. Ya, ini tadinya awalnya rw jadi rwxl. Ya. Jadi karena sudah ada perubahan, karena kita tadi melakukan penambahan user baru atau kepemilikan baru pada file F1. Cut aja, cut F1. Halo. Ya, karena tadi kita memasukkan halo pada saat yang tadi awal, di atas sudah saya hapus ya. Saya clear. Itu kita memasukkan halo pada saat mana tadi? Ya, pada saat echo halo F1 tadi. Jika kalian masih ingat. Pada saat ketikkan echo halo F1. Pada saat tadi saya mengetikkan ini, itu berarti kita masukkan teks halo pada F1. Jadi saat kita panggil chat, memanggil F1, apa yang di dalam F1 sih? Maka ada tulisan halo. Seperti itu. Hapus saja. Kita tidak file baru atau teks baru. Lalu kita exit. Jadi kita sudah keluar. Maksudnya keluar dari apa? Keluar jadi super SU ini. Karena kita tadi sudah masuk SU, terus masukin ke user baru. Terus kita masuk ke user baru, kita lihat ini. Untuk mengecek, kalau misal tidak bisa, berarti Anda gagal masukkan user baru. Seperti itu. Maka kita sudah mengecek dengan cara melihat ada apa sih di file 1. Terdapat teks halo, berhasil. Setelah itu kita selesai, maka kita exit dulu untuk menjadi user biasa atau user awal, bukan user baru. Untuk menentukan izin akses awal pada saat file atau directory dibuat, kita menggunakan touch my file, lalu ls min l my file Ubuntu. Karena saya memasukkan dua Ubuntu ya. Ubuntu pertama saat saya buat, Ubuntu kedua itu user baru yang saya buat. Lalu untuk melihat Unmax tidak memakai masker. Unmax not found. Did you mean command unmask? From din unmask. Ya, unmask, unmask harusnya berhasil. Try sudo apt install deepname. Oh, kita disuruh pakai sudo apt install deepname.
Coba saja dulu. Jika gagal maka saya unmas 027 sudo apt. Coba kita buat sudo. Karena gagal lagi, mari kita ikuti. Coba coba ini kan comment unmatched not found, tidak ditemukan. Did you mean? Mungkin yang kamu pikirkan comment unmatched from that unmatched. Try sudo apt. Coba kita menggunakan, karena di sini ada tulisannya comment unmatched. You mean? Tapi mungkin yang kamu, dia menyarankan kita menggunakan unmatched. Unmatched. Kan unmatched not found diinstal with sudo apt. Coba saja kasih sudo apt install unmatched sudo password ubuntu semoga tidak merusak device saya. Oh, informasi dan apa karena saya tidak terikat oleh internet? Jadi start connecting to ubuntu.com. Oh, sepertinya itu kita harus menggunakan koneksi internet untuk mengupdate Ubuntu-nya. Soalnya kita connecting terhubung to ID archive Ubuntu. Oh, ternyata bisa ya. Saya kira harus menggunakan internet. Konten internet saya terputus ya di sini. Unmatched Ubuntu Andi. Apakah baik-baik saja? Mungkin videonya saya akan pause dulu, nanti saya akan lanjutkan. Ya, ternyata saat saya tadi tidak menggunakan internet, ternyata tidak bisa. Lalu saya menyalakan internet sebentar, lalu terinstall, tapi saya belum apa-apakan. Maka dari itu kita coba unmatched. Ya, berhasil. Sorry. Comment unmatched not found. Did you mean unmatched? Try sudo apt install. Nickname. Coba kita unmatched. Coba unmatched. Unmatched version console. Unmatched is archived unprepared tool. Use parameter to see help. Kita coba unmatched 027 unmatched print archive loading archive file it's a file name. Coba unmatched kalau seperti ini. Unmatched version console. Unmatched archive unprepared from game archive. Use parameter to see help. Oh, jadi itu suatu parameter ya. Saya tidak tahu karena di modul saya atau catatan saya itu unmatched unmask. Dengan di sini kita disuruh menggunakan unmatched unmass. Saya juga. Mungkin jika Anda tahu ya apa yang terjadi, Anda bisa komen di kolom komentar, maka saya akan lanjutkan saja menggunakan touch file underscore baru. Sorry, harusnya underscore baru. Mkdir like directory my harusnya tidak bisa sih, soalnya saya sudah punya mydir kan. Mydir file exist karena saya
Anda tidak bisa menggunakan membuat directory mydir file exist karena mydir itu sudah ada. Jadi kita lanjutkan saja ls min l lalu kita mydir kita cek dulu apakah benar-benar ada teman-teman. mydir ini mydir ya kan sudah ada. Karena itu kita tidak bisa membuat dua file dengan nama yang sama seperti itu. Kita lanjutkan unmask. Sebenarnya di modul saya itu unmask unmask karena gagal terus. Kita coba namass karena itu saran dari terminal sendiri, maka saya tadi coba install itu menggunakan total list to file opens inside list of the file into file yang tersembunyi parameter ini. Oh, jadi kita dapat perintah tambahan seperti ini, min help modul print out list of module archive loading. Jadi modul apa yang sedang loading, nah main E dan lain-lain. Jadi kita seperti dapat beberapa perintah baru mungkin. Jika Anda lebih paham silahkan Anda jelaskan di kolom komentar. Touch X file mkdir mkdir itu make a directory. Kalau pengertian saya, kalau secara aslinya itu saya tidak tahu. Itu perkiraan saya, soalnya itu mkdir itu membuat directory. ls min l. Apakah x tidak ada? Kita lihat xdir x file touch x file xdir. Ya, karena percobaan saya sudah habis dan mungkin Anda juga bukan mengerti tapi makin pusing, maka jika ada salah-salah penjelasan, jika Anda lebih mengerti silahkan jelaskan di kolom komentar. Jika tidak juga tidak apa-apa, saya juga pusing sebenarnya. Ya udah, terima kasih, saya sudah berusaha sebaik mungkin dan sampai jumpa di tutorial percobaan selanjutnya mungkin, dan sampai jumpa. Terima kasih.